yang pasti ketemu lagi ya bersama Penolong Pintar TKI Cerdas. Karena yang selalu bilang yang menonton video Yanti itu anak-anak yang pintar dan TKI yang cerdas, untuk di situ ya. Oh ya, gimana nih sahabat semua penonton pintar, semoga dalam keadaan sehat ya dan keadaan dalam lindungan Allah, amin. Oh ya, setiap kali Yanti bikin video itu tidak jauh dari info-info seputar TKI. Langsung aja ya, dalam video kali ini Yanti mau berbagi info yaitu jika ada masalah TKI di Taiwan, kemana sih harus mengadu? Nah, ini sering sekali ya, banyak sekali dari sahabat TKI pasti di Taiwan itu, khususnya di Taiwan ya, terkadang bingung kemana sih kita harus mengadu ketika kita mengadu ke agensi tapi nggak ada respon, itu seperti itu. Langsung aja, tapi jangan lupa sebelum nonton videonya di like, di komen, dan di subscribe. Jika video ini bermanfaat boleh di share. Kemana kita harus mengadu ketika kita menghadapi masalah di Taiwan? Yang pertama, telepon mall saluran konsultasi tenaga kerja di Taiwan atau 1955. Nah, pasti sering sekali dari sahabat TKI ya jika mengalami masalah. Yang pertama ini nelponnya ke 1955. Kenapa sih? Ya dulu Yanti juga pernah menelpon ke 1955 ketika Yanti ada masalah. Yanti juga pernah ngadu ke situ dan alhamdulillah dulu Yanti penanganannya itu 2 hari langsung mendapat respon dari 1955 ya. Yanti pernah bilang karena di saat Yanti sedang telepon ke 1955 itu di sana kan direkam dan itu dari pihak 1955 Morsono itu benar-benar mendengar perdebatan antara Yanti dan majikan itu di situ. Terus yang kedua, kemana kita harus mengadu? Menghubungi kantor biro tenaga kerja pusat konseling, dan ini biasanya ada di setiap daerah di Taiwan. Nah, dulu Yanti juga pernah ngadu ke konseling ya. Nah, waktu dulu Yanti kan ada di Yunlin. Jadinya Yanti tuh dulu ngadunya konselingnya itu di daerah Dolio. Nah, di Dolio itu tapi konseling itu di situ waktu dulu Yanti itu orang Taiwan ya. Jadinya Yanti kurang puas dan di saat dulu Yanti ngadu ke konseling, Yanti bilangnya nggak ngadu tapi Yanti hanya ingin konsultasi gitu. Tapi dulu dengan bahasa Yanti yang terbatas ya jadinya kurang puas, itu dulu Yanti ke situ. Terus yang ketiga kemana kita harus mengadu? Mengajukan pengaduan di kantor layanan di Bandara Internasional Taiwan. Nah, kita juga bisa loh mengadukan ini ke kantor layanan bandara, karena seperti apapun ya namanya kita TKI di sana itu memiliki pelayanan yang sangat luar biasa, benar-benar ya itu di sana dilindungi. Tapi ini ya kita mau mengadu ini bagi TKI yang resmi ya, yang prosedural. Yang non prosedural itu ya kemana kita harus mengadu ya kita harus siap ya, hanya menerima nasib, kita berusaha sendiri. Itu di situ. Terus yang keempat, menghubungi kontak personil KDEI yang ada di Taipei. Nah, jadi buat sahabat semua penonton pintar TKI Cerdas khususnya, ketika kita menggunakan sosmed dan internet unlimited yang ada di Taiwan, ya digunakan untuk hal-hal yang baik lah ya. Jadinya kita tahu, jadinya informasi seputar TKI kita tahu, itu seperti itu. Jangan ketika kita mempunyai masalah kita harus ngadu di sosmed ya, belum tentu namanya di sosmed kita memiliki jalan keluar yang tepat, jalan keluar yang pas, itu seperti itu. Terus yang kelima, kemana kita harus mengadu? Menghubungi Krisis Center BNP 2 TKI. Nah, buat sahabat TKI, ketika
kita baru nyampe di Taiwan, di bandara kita sudah mendapatkan pengarahan yang luar biasa di situ. Dan di situ kita harus benar-benar mendengarkan. Mungkin bagi yang sudah X itu sudah paham, tapi untuk bagi yang non ini harus benar-benar diperhatikan. Apalagi dengan bahasa yang sangat terbatas. Ya terhadap kita lah, saya sudah terbang di Taiwan, bodo amat. Itu ada yang seperti, tapi jangan seperti itu. Nah, kita harus tahu himbauan-himbauan pada saat kita baru nyampe di Taiwan. Itu seperti itu. Terus yang keenam, kemana kita harus mengadu? Melaporkan melalui website Kamlu. Nah, jadinya di Taiwan itu banyak sekali tempat untuk mengadu ketika kita memiliki masalah. Jadi jalan yang terakhir itu bukan kabur ketika kita memiliki masalah, tapi mediasi. Dan ketika kita mediasi tidak bisa, ya kita harus mengadu dengan masalah apa yang kita hadapi saat itu. Terus yang ketujuh, menghubungi Satgas Sukarelawan TKI. Nah, biasanya ini Satgas Sukarelawan TKI ini juga sudah banyak di Taiwan. Apakah Yanti pernah merasakannya, merasa terbantu? Iya, Yanti pernah terbantu. Dan waktu itu Satgasnya yang ada di Taiwan, ya Yanti sebut aja waktu itu Bunda Tantri. Bunda Tantri itu kan ada di Galung ya. Tapi saat ini Bunda Tantri mungkin udah nggak jadi. Dan saat ini yang menjadi Satgas TKI itu Bunda Fajar. Nah, sampai saat ini pun Yanti sering pernah sama. Dan saat ini yang menjadi Satgas TKI yaitu Bunda Fajar. Dan ya sekarang banyak sekali bukti-buktinya lah ya. Kalau Satgas TKI Bunda Fajar itu juga sangat membantu sahabat-sahabat TKI yang mendapatkan masalah. Jadi jangan sedikit-dikit ketika kita memiliki masalah, pekerjaan tidak nyaman, tidak enak, terus kita mendapatkan teman udah kabur, itu jangan. Karena seperti apapun kabur itu bukan solusi yang tepat. Itu seperti itu. Nah, sekarang ya Yanti sering banget bilang di Taiwan itu kita menggunakan HP smartphone yang canggih, yang mahal, yang bagus. Semurah-murahnya di Taiwan itu bisa dibilang sebagusnya di Indonesia. Bagi rakyat kayak kita yang memakai itu seperti itu. Mbok ya menggunakan HP yang bagus, kamera yang bagus, internet unlimited yang sangat murah dengan gaji kita dan internet sebulan segitu yang tidak ada harganya, itu mbok ya digunakan untuk hal yang baik lah, untuk hal yang positif. Kita sering sekali melihat dengan adanya sosmed yang digunakan dengan salah itu mendapatkan imbas yang sangat luar biasa. Mbok ya dari pelajaran-pelajaran kita melihat itu dijadikan pelajaran untuk diri kita sendiri. Yang paling saya herankan, paling Yanti herankan, ya Yanti sih nggak tahu itu TKI atau bukan, tapi intinya itu grup, ada di grup TKI itu ya. Kenapa sih sudah tahu itu video ataupun itu status itu sudah menjelekkan nama TKI, menjelekkan tentang perempuan? Kenapa sih kok sesama perempuan masih mau share-nya? Pesan-pesan Yanti buat sahabat pintar TKI cerdas, bersyukurlah dengan apa yang kita miliki saat ini. Karena apa yang kita miliki saat ini itulah yang Tuhan berikan yang terbaik untuk kita ketika kita mampu bersyukur. Nah, semoga video ini bermanfaat. Salam cerdas dan salam renges. Bye-bye.